Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Bulan Kitab Suci tahun ini mengangkat tema besar, yakni menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Sebuah tema yang mengajak kita untuk merenungkan panggilan kita sebagai orang Kristiani di masa pandemi ini. Pandemi yang melanda hampir seluruh dunia ini menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Selain menelan korban jiwa, pandemi ini telah pula mempengaruhi hampir semua segi kehidupan manusia. Kehidupan sosial menjadi terganggu karena harus menjalani karantina, social distancing, PSBB, dan lain sebagainya. Kehidupan keagamaan terpengaruh, rumah-rumah ibadat sepi umat. Para pemimpin dan ahli-ahli agama dipaksa untuk menafsirkan ajaran-ajaran dan membuat aturan-aturan praktik keagamaan agar lebih sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dan tentu saja, pandemi ini telah menghantam salah satu pilar penting kehidupan dunia, yakni segi ekonomi. Perekonomian menjadi tersendat, yang membawa negara-negara harus menghadapi ancaman resesi. Produktivitas melemah, perputaran uang atau ekonomi tersendat, daya beli masyarakat menurun, dan hal itu semua berujung pada salah satu permasalahan utama dunia, yakni kemiskinan. Satu tantangan yang menjadi concern gereja sejak dulu. Satu situasi yang berhubungan erat dengan terminologi adil atau keadilan dalam masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, merenungkan kata adil bagi saya memunculkan 4 pertanyaan besar. Adil menurut siapa? Apa itu adil? Bagaimana mewujudkannya? Dan apa tantangan terbesar atas sikap adil ini? Tema dan bahan PKSN tahun ini terbagi dalam 4 subtema yang menjadi bahan permenungan setiap minggunya. Bagi saya pribadi, seolah menjadi cahaya lilin yang memang tidak bisa menghapus kegelapan, namun membantu kita untuk melihat kemana kita harus melangkah. Dalam pertemuan pertama dengan tema Bapa Kami yang Maha Adil, menjadi dasar permenungan bagi tema-tema pertemuan selanjutnya. Merenungkan doa Bapa Kami membantu kita merenungkan dan memaknai istilah adil. Dalam doa Bapa Kami ada 2 fokus utama yang tersirat maupun tersurat. Yang pertama, fokus pada Allah dengan ungkapan namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Lalu yang kedua, fokus pada manusia dengan ungkapan berikanlah kami, ampunilah kami, dan janganlah membawa kami. Dalam hubungan dengan terminologi adil, bagian pertama dari doa ini yang terfokus pada Allah dengan ungkapan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seolah menjawab pertanyaan saya, yakni adil menurut siapa? Ungkapan ini mengajak kita untuk menempatkan Allah di atas segalanya yang ada di dunia ini, termasuk kemahakuasaannya, kehendak, dan keadilannya. Kita diajak untuk berjuang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, di mana kehendak Allah lah yang meraja, sehingga manusia bisa merasakan keadilan yang sesungguhnya. Bukan hanya keadilan dari kacamata manusia, yang seringkali masih diperdebatkan satu dengan yang lain. Dengan menempatkan Allah di atas segalanya, maka keadilan Allah menjadi yang tertinggi dan utama, mengatasi segala persepsi dan perdebatan manusia. Lalu pertanyaan reflektif kedua yang muncul adalah, apa itu adil? Saya mencoba merenungkan jawaban atas pertanyaan ini
dalam ungkapan doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ungkapan tersebut tidak menggunakan kata aku atau saya, tetapi kami yang dimaknai sebagai keseluruhan umat manusia, karena tidak menunjuk spesifik suatu kelompok tertentu. Dalam doa tersebut bagi saya mengungkapkan, saya mengimani bahwa Allah lah yang menganugerahi hal yang sama untuk seluruh umat manusia. Anugerah kesempatan dan peluang untuk terpenuhi kebutuhan dalam hidupnya yang secukupnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini dikuatkan dalam subtema pertemuan yang kedua, yakni Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Ketika kitab suci mengangkat tema keadilan, tersingkaplah sebuah keadaan shalom, harmoni atau damai sejahtera yang mewarnai hidup manusia dalam relasinya dengan Allah dan juga dengan sesama. Keadilan bisa dimaknai sebagai suatu keadaan shalom, artinya segala sesuatu berada pada tempatnya, tidak rusak ataupun kekurangan sesuatu. Keadilan mewujud dalam tindakan pemenuhan atas kesempatan atau peluang atau hak atas kebutuhan real dan konkret dari setiap manusia sekarang dan di sini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dalam peristiwa itu, kerajaan Allah mewujud, karena disitulah Allah hadir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga minggu lalu, kisah tentang Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh yang dihadapkan kepadanya di Kapernaum menjadi bahan permenungan bagi saya untuk menjawab pertanyaan, bagaimana adil itu diwujudkan? Menurut saya, kisah ini menguatkan makna dalam ungkapan doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Merenungkan ungkapan ini memunculkan dalam benak saya gambaran kisah anak yang hilang. Gambaran suatu sikap pertobatan untuk kembali pada Allah yang selalu menyambut dengan tangan terbuka. Pengampunan yang bersumber dari kerajaan Allah terjadi ketika ada gerakan untuk datang kepadanya. Seperti dalam kisah tersebut, pengampunan dan penyembuhan terjadi ketika si lumpuh dibawa kepada Yesus. Yang menarik adalah sikap solidaritas dari orang-orang yang membawa orang lumpuh tersebut. Dalam hidup kita bisa terjadi bahwa kita berperan sebagai si lumpuh, atau bisa terjadi sebagai orang yang membawa si lumpuh. Namun pada dasarnya adalah mereka mempunyai satu kesamaan, yakni mau datang kepada Yesus karena mereka punya keyakinan dan harapan akan kesembuhan. Keadilan dalam kehidupan Kristiani bukanlah konsep belaka. Keadilan adalah sesuatu yang real dan konkret dalam kehidupan, yang terwujud dalam kehendak untuk bergerak, membawa semua orang memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam pemenuhan kebutuhannya. Bergerak untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Bapak, Ibu,
saudara-saudariku yang terkasih, tantangan terbesar dalam mewujudkan keadilan dalam kehidupan kita tergambar dalam ungkapan doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ketika mencoba merenungkan hal ini, saya menemukan bahwa semua kejahatan yang terjadi di dunia, semua ketidakadilan yang terjadi di dunia bersumber dan berpuncak pada satu hal, yakni sikap selfish atau egoisme, atau mementingkan diri sendiri, atau cinta diri. Dan dalam pertemuan kita malam ini, dalam perikopa yang diambil dari Lukas bab 16 ayat 19-30, hal tersebut tergambar dengan jelas dan tegas. Egoisme membuat si orang kaya tidak peduli akan situasi dan kondisi di sekitarnya. Ia hanya berpusat pada diri, menganggap diri lebih dari yang lain. Sikap berada di atas Lazarus, sikap angkuh si orang kaya ini ternyata tidak hilang begitu saja ketika dia menderita. Dia merasa posisinya masih berada di atas Lazarus. Kata-kata yang terungkap dari si orang kaya seperti, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, di ayat 24, atau supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, di ayat 27, menunjukkan keangkuhan dari si orang kaya tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tema PKSN tahun ini menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Bagi saya bukan hanya sebuah ajakan untuk merenung. Bagi saya pribadi, ini adalah sebuah panggilan bagi umat Kristiani. Panggilan untuk menghidupi rasa keadilan yang berdasarkan pada iman akan Allah. Panggilan untuk mewujudkan keadilan tersebut dalam kehidupan kita yang real dan konkret sekarang dan di sini. Panggilan untuk bersama-sama bergerak keluar dari egoisme, bergerak keluar dari sikap berpusat pada diri sendiri, dan berani untuk membuka pintu dan jendela hati kita, melihat dan memahami situasi dan kondisi di sekitar kita, bergerak untuk mendatangi, bergerak untuk berbuat, mewujudkan keadilan Allah, dan bersama-sama membawa semua orang di sekitar kita pada kerajaan Allah. Amin.